Oke teman-teman, salam gaspol dari Bali. Kembali lagi di channel Joe Update. Apa kabar teman-teman semuanya? Ini vlog yang bisa dibilang udah 3 hari Joe Update nggak ngevlog. Kangen sekali untuk melihat bagaimana sih suasana dan situasi Bali saat ini. Ini kita sekarang berada tepat di pintu masuk menuju ke Pelabuhan Sanur. Lalu lintas di pagi hari ini tepatnya jam setengah 8 pagi teman-teman, dan cuaca mendung. Tampaknya padat traffic hari ini di seputaran Jalan Bypass Ngurah Rai. Jadi hari ini kita akan coba ajak teman-teman untuk melihat bagaimana sih suasana di Bypass Ngurah Rai, mulai dari Kota Denpasar atau Sanur area menuju ke Nusa Dua area. Nanti kita akan coba melewati tol Bali Mandara. Seperti apa nanti suasana dan situasinya. Jadi teman-teman, kita virtual tour dan motovlog sama-sama sambil kita ngobrol-ngobrol di sepanjang jalan. Siapa tahu ada tempat-tempat kenangan kalian di sini. Jadi perempatan di depan sini, kalau ke kanan ini teman-teman akan menuju ke Kota Denpasar lagi, menuju ke lapangan Puputan Renon. Terus kalau ke kiri ini teman-teman akan menuju ke Pantai Sanur. Pantai Sanur yang terkenal dengan kuliner khasnya yaitu Emak Beng. Setelah itu menuju ke Pantai Sanur yang terkenal dengan Pelabuhan Sanurnya dan juga Hotel The Meru di sisi sebelah kiri sana. Prime Plaza ada di depan sana. Jadi kita ambil arah lurus di sini teman-teman. Kecepatan kita coba 40 km per jam. Semoga teman-teman masih bisa enjoy melihat motovlog Joe Update ini. Kondisi jalan di sebelah kiri tampaknya Bypass Ngurah Rai sedikit bergelombang teman-teman, dan kepadatan kendaraan di sisi sebelah kanan tampaknya lumayan padat juga menuju ke arah Sukawati atau menuju ke arah Tohpati. Jadi kalau ngomongin tentang kondisi Bali dan situasi Bali, memang sekarang ini penurunan jumlah wisatawan memang kita rasakan di Bali, terutama teman-teman dari daerah lain yang memang sekarang ini kalau kita traveling ke daerah-daerah lain menggunakan pesawat, tentunya tiket sekarang banyak sekali yang mengeluhkan tiket di penerbangan domestik sangat mahal sekali. Jadi mereka memilih destinasi-destinasi luar seperti Vietnam, Thailand, dan juga negara-negara lainnya. Bahkan beberapa dari teman-teman gaspolnya Joe Update mengatakan bahwa mereka lebih prefer ke Singapura karena tiketnya murah. Jadi itu beberapa alasannya teman-teman. Dan ini kita berada di perempatan. Jadi perempatan ini adalah sering dikenal dengan perempatan McD. Kalau ke kiri menuju ke Jalan Danau Tamlingan atau ke Sanur juga. Terus kalau ke kanan ini kita menuju ke Kota Denpasar lagi, menuju ke Puputan Renon juga, dan pusatnya Kota Denpasar. Jadi di perempatan ini tampaknya kendaraan lumayan padat karena di pagi hari biasanya orang-orang yang bekerja baik itu di Sanur, Kuta, Legian maupun ke Nusa Dua, mereka pastinya akan melewati jalur ini kalau kita tinggal di Denpasar Timur atau bahkan mereka yang dari Kabupaten Gianyar. Jadi suasana padat sering kita lihat di pagi hari, apalagi wisatawan-wisatawan yang berangkat tur ke Bali menuju ke Ubud, Kintamani, dan destinasi di Kabupaten Karangasem tentunya pasti akan melewati jalur ini. Jadi Bypass Sanur seperti ini suasananya, dan Pizza Hut di kiri, ada minimarket juga. Dan kalau ngomongin tentang pompa bensin atau Pertamina, jadi sangat banyak di Bypass Ngurah Rai ini, terutama di sebelah kiri. Nanti kita akan melewati beberapa. Jadi buat teman-teman yang touring ke Bali melewati jalur bypass ini, terutama teman-teman yang suka motoran, jadi banyak SPBU yang kita dapati di sepanjang jalur ini, dan juga banyak bengkel-bengkel juga. Jadi jangan khawatir, dan kita lanjut terus jalan di sini. Suasananya di sini tampaknya lancar teman-teman, didominasi oleh motor, terutama ini adalah Bali. Ini adalah Grand Palace Hotel di sisi sebelah kiri. Ini ada wisatawan yang membawa doginya sedang berjalan kaki. Jadi kalau ngomongin tentang Sanur area memang atmosfernya bisa dibilang
sama dengan Ubud area. Jadi tamu-tamu yang stay di Sanur ataupun di Ubud tentunya mereka memilih destinasi ini karena suasana laybacknya, suasana santainya, suasana chillnya dapat di sini. Jadi teman-teman kalau tinggal di sini tentunya akan merasa refresh, merasa nyaman tentunya karena penduduk lokal terutama dan budayanya mereka welcome terhadap wisatawan, bahkan mereka akan coba mendekatkan diri kepada Anda dan mereka berbicara kepada Anda dengan logat Balinya. Jadi suasana Balinya kental kalau ngomongin tentang Ubud dan Sanur. Ini adalah Radisson Prime Plaza Suite. Dulu namanya Hotel Radisson teman-teman, sekarang sudah berubah menjadi Prime Plaza. Ini SPBU di sisi sebelah kiri. Dan kalau ngomongin tentang cuaca di Bali saat ini, cuaca di Bali memang didominasi oleh hujan, terutama di pagi hari mulai pukul 4 pagi sampai dengan sekitar pukul sekarang ini teman-teman setengah 8 atau jam 8 pagi, dan nanti hujan lagi sekitar pukul 6 sore, mulai hujan lagi di Bali sampai malam biasanya. Jadi itu rutinitas cuaca di awal tahun, bisa dibilang di pertengahan bulan Januari ini. Oke, jadi kita lanjut terus jalan di sini. Kalau ke kiri ini di Jalan Berngandang ini menuju ke objek wisata Sanur juga, ke beberapa pantai-pantai yang terkenal di Sanur seperti Pantai Duyung. Bisa lewat sini juga. Atau ke hotel-hotel, ke Jalan Danau Tamlingan juga bisa lewat ke kiri sini atau ke sana. Jadi di sini juga banyak sekali deretan kafe-kafe. Nantinya kalau teman-teman sudah langsung masuk ke Jalan Danau Tamlingan, sudah disambut dengan banyak sekali kafe-kafe legend dan kafe-kafe baru. Terutama trotoar di Jalan Danau Tamlingan sudah diperlebar lagi teman-teman. Jadi buat teman-teman yang suka jogging, suka lari pagi dan suka naik sepeda, tentunya sekarang semakin nyaman. Trotoar sudah bisa dibilang tergolong baik sekali teman-teman, sehingga sekarang mungkin Sanur menjadi salah satu kawasan yang memang ditunjuk sebagai kawasan khusus ekonomi, tapi dengan adanya penambahan trotoar, pelebaran dan juga penataan Sanur yang bisa dibilang sangat baik, apalagi sudah ada kantong parkir sekarang ini di Jalan Danau Tamlingan. Jadi mungkin nanti next video kita buatkan video teman-teman, ada kantong parkir yang baru di Jalan Danau Tamlingan, sehingga buat teman-teman yang biasanya main ke Sanur menggunakan mobil atau motor, biasanya parkir di bahu-bahu jalan di sekitaran Danau Tamlingan dan memicu kemacetan, penyempitan jalan. Jadi dengan adanya sentral parkir di objek wisata Sanur ini sedikit mengurangi beban Jalan Danau Tamlingan dengan kemacetannya. Apalagi ada Icon Mall yang semakin ramai dikunjungi juga ketika wisatawan berkunjung ke objek wisata Sanur ini. Kita sudah buatkan video secara detail naik sepeda di sepanjang pantai juga. Kalau di pagi hari dan sore hari tentunya sangat ramai banget teman-teman. Ini kita lanjut terus jalan, ada Hutton Wine di sisi kiri. Ini minimarket, dan di sini ada tempat fitness juga. Banyak wisatawan asing yang berolahraga pagi juga di salah satu fitness yang ada di sepanjang jalur ini. Dan banyak juga kalau ngomongin tentang wisatawan asing, banyak juga mereka tinggal di villa-villa di sekitaran sini juga teman-teman. Jadi mereka lebih prefer tinggal di Sanur area ini karena tidak crowded dan tidak ramai juga wisatawannya, terutama wisatawan asingnya. Jadi tidak seperti di Canggu area yang sangat masif sekali, kos-kosan pun penuh dengan wisatawan asing. Jadi di sini mereka lebih santai. Apalagi Sanur memang dari dulu terkenal dengan turis-turis mancanegara yang sudah pensiun, mereka memilih Sanur area ini. Tapi sekarang sudah berubah ketika Sanur ditata ulang. Perkembangannya sudah berubah dan juga image-nya Sanur yang bisa dikatakan turis tua sekarang sudah bergeser menuju ke middle age teman-teman, atau di umur-umur middle seperti 30-an ke atas. Jadi sudah mulai banyak juga para turis-turis muda membawa pasangan, honeymooners juga mulai menggemari Sanur ini karena Sanur juga dilengkapi dengan akomodasi yang
sangat memadai, mulai dari penginapan, bungalow, villa, hotel-hotel dari bintang 1 sampai bintang 5 juga tersedia. Apalagi ada 2 hotel internasional yang sangat terkenal di Bali ataupun di dunia, yaitu Hyatt Regency Bali, brandnya Hyatt, dan juga Andas Bali. Ini kita sudah mulai memasuki area Sanggaran, teman-teman. Jadi di sisi kiri ini adalah hutan mangrove atau hutan bakau yang masih dipertahankan. Semoga tidak menjadi ruko-ruko lagi. Semoga biarkan lahan-lahan hijau milik dari pemerintah atau negara tetap menjadi lahan hijau. Semoga tidak ada oknum-oknum yang memanfaatkan kawasan ini sehingga mangrove ini tetap menjadi tempat hijau. Kalau kita motoran biasanya kalau kita melihat hijau-hijau langsung stres hilang. Tapi kalau kita lihat gedung-gedung, ruko-ruko banyak, parkiran berserakan, motor-motor, jadi kita akan tambah stres juga. Tapi kalau kita melihat hijau walaupun tidak ada pemandangan, tapi kalau melihat warna hijau langsung kita merasa healing dan nyaman sekali. Kalau ke Kuta itu 5 kilo lagi, teman-teman. Nusa Dua lagi 15 km, tapi kita akan melewati tol, mungkin lebih dekat lagi. Tabanan, kalau teman-teman ke Kabupaten Tabanan, kemarin kita buatkan video di Jatiluwe 31 km. Kalau dari sini sekitar 1 jam teman-teman sudah sampai di Kota Tabanan, karena melewati area-area, kalau ke sini ini melewati area-area Sunset Road, Kerobokan yang lumayan macet juga. Ini kita lanjut terus jalan di sini. Jadi sebentar lagi kita akan masuk tol, teman-teman. Kita akan update juga berapa sih biaya tolnya dan situasi di Tol Bali Mandara yang menjadi kebanggaan warga Bali. Jadi kita akan gaspol. Dari tadi kita lihat ternyata sekarang ini traffic di Bali lalu lintasnya tidak begitu sepadat tahun-tahun lalu ya, teman-teman. Jadi lebih lenggang seperti ini, sangat nyaman. Jadi waktunya buat teman-teman yang kemarin mengeluh kemacetan di Bali, sekarang waktunya untuk datang ke Bali. Di bulan Februari, tentunya Maret, akan nyaman banget, apalagi ada Chinese New Year nanti. Jadi teman-teman yang nanti long weekend memilih Bali tentunya akan merasa nyaman banget, apalagi teman-teman menggunakan motor di Bali. Kita ini lanjut terus jalan di sini. Sebentar lagi perempatan. Kalau ke kanan ini kita menuju ke Kota Denpasar lagi, menuju ke Jalan Raya Sesetan, teman-teman. Dan kalau ke kiri ini menuju ke permukiman warga tentunya. Ini perempatan ini. Kita di sini adalah tampaknya tidak begitu ramai ya, teman-teman. Pagi hari yang cerah. Sangat beruntung sekali ngevlognya pas hari ini. Kemarin di pagi hari Joadit berangkat sudah hujan banget, teman-teman. Sudah sempat nyalakan kamera, ternyata hujan. Jadi hari ini sangat beruntung dan waktu yang terbaik juga. Apalagi ngevlognya udah hampir 4 hari Joadit nggak update video ya, teman-teman. Semoga teman-teman gaspolnya Joadit tetap setia menonton channel Joadit ini. Channel yang sederhana, apa adanya, dan selalu memberikan informasi dan situasi Bali terkini dengan video yang tidak kita potong-potong. Ini sebentar lagi kita akan tiba di Tol Bali Mandara, teman-teman. Ini yang teman-teman yang kangen akan motoran di Bali pernah melewati jalur ini. Jadi suasananya sekarang lenggang seperti ini. Sudah hijau. Yuk kita gaspol. Karena ini perempatan, di sisi sebelah kanan tampaknya padat juga volume kendaraan. Nah, di sebelah kiri ini salah satu jalur di mana bisa dibilang kita selalu mereview juga, teman-teman. Kalau teman-teman pengen ke Pura Sakyanan atau pengen teman-teman ke
Nusa Penida, Ceningan, Lembongan juga bisa di sana. Ada pelabuhan namanya Rari Angon. Jadi teman-teman di sana ada speedboat dan kapal-kapal besar juga yang mengantar teman-teman menuju ke pulau-pulau kecil yang ada di Bali. Jadi nama tempatnya adalah Pulau Serangan. Tempat healing juga bagi warga Bali atau warga Kota Denpasar khususnya yang pengen weekendan. Jadi mereka memilih Pulau Serangan untuk menikmati seafood, karena seafood di Pulau Serangan ini bisa dibilang fresh dan harganya terjangkau. Kita sudah buatkan video juga teman-teman, kita pernah makan di salah satu warung, serta kita sempat keliling melihat bagaimana suasana di sekitaran Pulau Serangan, seperti apa kondisi dan situasinya. Apalagi bisa dibilang Pulau Serangan ini memiliki sejarah yang bisa dibilang cukup banyak juga sejarahnya. Dan ini di sana ada kampung muslim juga, terutama kampung Bugis, karena dulu nelayan-nelayan Bugis mereka berhenti di sana dan ada beberapa dari mereka menetap, sehingga sampai sekarang Pulau Serangan juga menjadi tempatnya atau bisa dibilang nelayan-nelayan Bugis. Apalagi sempat juga Pulau Serangan ini dihadiahkan oleh Raja Badung, yaitu Raja Pemecutan, untuk orang-orang Bugis yang ada di Pulau Serangan. Nah ini kalau ke kanan ke Sesetan, kalau lurus menuju ke Kuta Arya, ini kita ambil arah ke kiri menuju ke Bali Mandara, tol kebanggaan warga Bali. Pintu keluar dari Pelabuhan Benua tampaknya lumayan padat teman-teman. Ini lihat, mobil tampaknya padat juga di sini. Memasuki gerbang tol dari Benua ini juga lumayan padat. Seperti yang Jodit bilang tadi, pagi hari adalah waktu yang banyak digunakan oleh wisatawan-wisatawan yang mau berangkat tur atau transfer dari hotel dari Sanur menuju ke Nusa Dua atau ke Kuta, dan juga didominasi oleh motor, di mana orang-orang Bali yang bekerja dari Sanur menuju ke Nusa Dua, Kuta, Seminyak, Legian maupun ke Canggu Arya, pastinya mereka akan melewati jalur ini. Oh, sudah ada minimarket dan juga sudah ada restoran juga di sini ya. Jadi ini Jodit kalau ngomongin tentang masuk ke tol Benua ini sudah mulai banyak minimarket teman-teman. Jodit tidak setuju banget. Jadi ini melambat juga, membuat kendaraan yang mau masuk tol juga sedikit melambat di sini. Jadi nantinya buat pengelola tol maupun pemerintah lokal, pemerintah Denpasar atau pemerintahan Bali, yuk kita jangan pernah ada bisnis lagi di pintu masuk tol atau di jalur-jalur cepat seperti ini. Jangan biarkan ada minimarket dan juga mungkin ini harus dikelola dengan baik teman-teman. Sudah keluar tolnya macet, masuk tolnya macet, walaupun di dalam tolnya lancar-lancar aja, tapi keluar dan masuknya padat banget teman-teman. Jadi jarak tempuh yang biasanya dari Sanur atau dari sini menuju ke Nusa Dua melewati tol itu hanya 7 menit. Tapi ketika kemacetan terjadi di pintu keluar dan pintu masuk, bisa dibilang hampir sama jadinya kalau kita melewati bypass Ngurah Rai. Jadi ini perhatian juga. Ayo kita jangan rakus teman-teman. Buatlah Bali ini nyaman, aman dan juga asik buat wisatawan. Nah ini celotehannya Jodit sambil jalan ya teman-teman. Arah mobil ke kiri ya teman-teman. Jadi jangan lurus ke sini. Nanti kalau teman-teman lurus ke sini nanti akan muter lagi. Jadi mobil itu naik atas dan motor itu lurus. Dan ini isi ulang unik, uang elektronik. Jadi teman-teman, ini menuju ke Pelabuhan Benua. Tapi kalau menggunakan motor kita bisa putar nanti di depan sana menuju masuk ke tol Bali Mandara. Jadi di sini biasa sering salah wisatawan yang baru pertama menggunakan motor di Bali masuk tol. Mereka kadang-kadang lurus, mereka kadang-kadang tidak masuk ke tol, jadi mereka balik ke arah bypass Ngurah Rai lagi. Motor baik, sepeda motor ini kita U-turn di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi menggunakan motor kita bisa ambil arah ke jalan kecil ini.
Kalau menggunakan mobil tentunya akan muter tadi di sana dan nanti masuknya lewat sini. Jadi sedikit muter. Mending kita lewat atas kalau menggunakan mobil. Jadi tol Bali Mandara ini adalah salah satu tol yang bisa dibilang satu-satunya tol di atas laut yang bisa dibilang memiliki pemandangan mangrove yang sangat cantik dan laut benua yang biasanya kalau di sore hari memiliki sunset, pemandangan matahari terbenam yang cukup indah juga. Dan salah satu tol yang bisa dilalui oleh sepeda motor juga. Seperti apa? Ini kita berada di sudah mulai memasuki gerbang tol benua, teman-teman. Yuk kita siapkan uang elektronik dulu. Semoga Juade tidak lupa men-top up. Dan ini masih sisa saldonya. Ini suasana di gerbang tol benua. Tampaknya di pagi hari tidak begitu ramai. Biasanya mobil antri untuk masuk tol. Sekarang tampaknya tidak begitu padat, teman-teman. Untuk mobil biasa itu 14.000, untuk mobil besar itu 21.000, dan motor sekarang update-nya adalah 5.500. Sudah kita siapkan. Jadi pintu tol hanya satu sampai keluar. Jadi buat teman-teman hanya bayar sekali, yaitu 5.500. Yuk, yang belum pernah naik tol atau masuk tol di Bali, semoga teman-teman juga dapat experience nanti bisa menggunakan motor di tol Bali Mandara yang bisa dibilang asik sekali, apalagi pemandangan laut yang menghipnotis kita biasanya. Nah, ini kita golongan motor jadi 5.500. Kita masuk, saldo masih 34.000, masih cukup untuk pulangnya nanti. Oke, jadi kita lanjut terus jalan, teman-teman. Ini kendaraan Juade menggunakan EDV 160 Brown, yaitu coklat. Dan kita sekarang coba, ini tadi kecepatannya 40 km per jam di bypass Ngurah Rai. Karena ini tol, jadi kita tingkatkan kecepatannya, teman-teman, menjadi mungkin 60 sampai 70, karena batas maksimum untuk motor itu 60 km per jam. Kita coba ya, teman-teman. Dan ini area yang reklamasi dulu, teman-teman, sudah cantik juga, tempat jogging, dan ada Starbucks juga di sisi sebelah kiri. Ini masuk ke pelabuhan benua, nanti masuk ke kanan. Yuk kita lurus terus di sini. Jadi tolnya sangat asik walaupun sedikit bergoyang-goyang karena jalurnya bumpy, tapi tetap asik dengan pemandangan yang indah. Ada burung-burung terbang dan beberapa orang-orang yang suka mancing juga ada di bawah sana. Biasanya pagi hari mereka menggunakan perahu-perahu nelayan menyewa dan mereka mancing di sekitaran sini sambil melihat biasanya pesawat take off dan landing. Jadi bisa melihat pemandangan indah juga di sini. GWK kita lihat, patung GWK dari sini kita bisa lihat juga, teman-teman. Dan teman-teman kalau dari Uluwatu, kalau teman-teman berkunjung ke Uluwatu terus jalur pulangnya melewati GWK, teman-teman bisa lihat tol ini juga. Dan beberapa hotel-hotel di sekitaran GWK sana juga view-nya beberapa adalah pelabuhan benua, tol Bali Mandara, dan tol benua ini. Jarak tempuhnya hanya 12 kiloan, teman-teman, jadi cukup cepat juga. Kalau kendaraan kita pacu sekitar 70 km per jam. Jarak tempuhnya sekitar 10 sampai 11 menit kita udah sampai di gerbang tol exit Nusa Dua. Nah, di sini juga wisatawan-wisatawan yang baru pertama kali naik masuk tol ini juga kadang-kadang mereka bingung di sini, teman-teman. Karena di depan sana ada perempatan menuju ke exit tol Bandara Ngurah Rai. Jadi di sini biasanya mereka bingung juga, mereka ambil arah lurus, ternyata mereka keluarnya di Nusa Dua lagi. Nah, ini teman-teman. Kalau bypass kalau Bandara Ngurah Rai, teman-teman belok kanan di sini. Kalau Nusa Dua kita ambil lurus saja. Nah, ini banyak yang bingung juga dan mereka berhenti di sini baru menyadari dan mereka harus putar balik sehingga mengganggu para pengguna jalan yang lumayan kecepatannya. Jadi teman-teman harus berhati-hati untuk balik arah ke sini. Jadi mending kita lempeng aja lurus menuju ke Nusa Dua, nanti belok kanan bypass Ngurah Rai dan menuju ke Bandara Gusti Ngurah Rai. Ketimbang teman-teman balik nanti akan sangat mengganggu dan juga membahayakan diri teman-teman semuanya.
Hehe, kita nikmati dulu pemandangan di sini. Ini kecepatan motor ini hanya kurang dari 50 km per jam teman-teman. Pagi yang cerah kita nikmati karena jarang banget. Ini 4 hari nih. Sudah 4 hari Juade tidak melihat matahari di pagi hari karena selalu mendung dan hujan. Suasananya semakin asik di sini. Apalagi sekarang traffic di Bali ini sangat santuy sekali. Waktu yang terbaik mengunjungi Bali, teman-teman bisa enjoy. Di sini lihatlah teman-teman. Mobil-mobil juga bisa dibilang sangat lancar sekali. Dan motor juga biasanya yang banyak sekali melewati jalur ini ternyata sekarang sepi seperti ini. Ini asik. Bali yang seperti inilah yang Juade sukai. Jadi karena Bali kalau memang tingkat hunian atau memang kapasitasnya hanya 70% atau 65% menurut Joe Update, pelayanan akan lebih optimal. Kalau tahun kemarin Bali itu berkisaran di 85% sampai ke 100% teman-teman. Jadi ya pelayanan yang bisa dibilang kurang memuaskan bagi beberapa wisatawan yang mengalami rasis, mengalami intimidasi, mengalami perlakuan yang tidak baik. Jadi Juade yakin dengan kondisi Bali yang sekarang 60 ke 70% ini, semua pelayanan akan lebih optimal dan volume wisatawan di suatu tempat akan bisa di manage dengan baik oleh stakeholder terutama restoran, bar, kafe maupun hotel-hotel juga. Jadi kalau suasananya penuh peks dan kemacetan, jadi psikologi kita juga terganggu, psikologi para karyawan juga terganggu. Mereka berangkat kerja sudah stres, terus menghadapi wisatawan yang cerewet. Dan ditambah juga dengan banyaknya wisatawan sehingga mereka juga stres. Wisatawan juga dari bandara menuju ke hotelnya, walaupun mereka stay di Tuban, di Kuta, juga menghabiskan waktu yang panjang karena kemacetan. Stres juga, tensi naik sehingga membuat pelayanan tidak optimal. Jadi itu celotehan Joe Update yang bisa dibilang ini patut direnungkan teman-teman, terutama pemerintah kita, Menteri Pariwisata, Gubernur Bali. Yuk kita jaga Bali ini dengan ciri khas Bali yang berbudaya, nyaman, santuy dan juga ngangenin. Nah ini ada garden atau kebun-kebun yang bisa dibilang disiapkan di sini teman-teman. Jadi kita bisa melihat sedikit hijau di sini. Ini cuacanya lumayan mulai mendung lagi. Tadi sudah cerah, sekarang kita lihat di atas mendung, tapi langit Bali tetap ngangenin. Mungkin di langit-langit kota-kota besar mungkin dipenuhi dengan polusi. Kalau di Bali langsung langitnya, kalau pas cuaca cerah langsung langit biru menyambut kita, hamparan pasir-pasir putih menyambut kita. Jadi itulah yang membuat Bali itu berbeda. Ini kita coba sedikit ngebut ya teman-teman, agar teman-teman tidak bosan juga dengan ocehan-ocehan Joe Update yang nggak penting tadi. Kita tingkatkan kecepatan menjadi 100 km per jam. Sebentar lagi kita akan keluar dari exit tol Nusa Dua teman-teman. Kita lihat trafiknya seperti apa, dan kita akan ajak teman-teman masuk juga ke kawasan ITDC. Seperti apa juga kawasan di saat-saat sekarang ini. Kalau nyalip juga sangat santuy di sini. Ini kita coba contohin satu teman-teman. Jadi tetap tenang, jaga keseimbangan. Mungkin kalau teman-teman merasa terlalu ada motor yang terlalu dekat tengah, mungkin teman-teman bisa klakson mereka untuk minggir sedikit karena kita mau nyalip. Banyak juga para pengendara motor biasanya mengabadikan momen, menggunakan kamera mereka sehingga mereka melambat. Kita juga terganggu yang biasanya berangkat kerja atau ingin cepat-cepat. Jadi teman-teman bisa klakson juga.
Nah ini seperti ini teman-teman, hutan mangrove, hamparannya masih di sisi kiri itu lumayan banyak juga. Ada aktivitas baharinya juga yang sering kita lihat di sana. Bisa main kano juga di sisi kiri ini. Jadi kesimpulannya memang asik sekali. Traffic sekarang ini benar-benar membuat orang-orang yang liburan di bulan ini mereka nyaman banget. Dan juga update juga yang berangkat kerja juga sangat nyaman sekali. Seperti inilah teman-teman, ngevlog juga tidak terburu-buru, bisa pelan-pelanin motor karena tidak ada klakson dari belakang. Kalau pas rame banget Bali itu susah banget ngevlognya, jadi benar-benar kita ekstra sabar. Banyak orang juga yang klakson dari belakang, banyak orang juga yang mengacungkan jari tengahnya karena kita lambat banget. Nah ini kita sudah keluar teman-teman. Kalau ke kanan ini menuju ke bypass Ngurah Rai arah Jimbaran, atau menuju ke GWK juga bisa, atau ke Kuta. Jadi ke kiri ini menuju ke Nusa Dua. Keluar tol biasanya disinilah kemacetan terjadi, tapi tampaknya sekarang tidak begitu macet teman-teman. Seperti ini suasananya. Nanti di perempatan di sana, kalau teman-teman pengen ke Tanjung Benoa, bisa ke kiri. Water sport dan juga hotel-hotel banyak juga di Tanjung Benoa. Kita sudah buatkan video bulan lalu ya teman-teman, jadi bisa tonton video Joe Adit tentang Tanjung Benoa. Kita sudah melewati jalurnya. Nah ini perempatan ini, kalau ke kanan ini menuju ke pantai-pantai terkenal seperti Pantai Pandawa juga bisa, menuju ke kawasan ITDC juga bisa. Kita ambil arah ke kiri yuk, biar nggak lama di sini. Jadi kalau lurus itu menuju ke Tanjung Benoa, tempat teman-teman biasanya water sportan. Ke Pulau Penyu juga bisa. Ini kita ambil arah ke sini. Wah, lengang banget. Ternyata lengang banget di sini teman-teman. Nih, asik sekali kan kalau ngevlognya. Dan naik motor juga asik banget. Apalagi cuaca mendukung buat pengendara seperti Joe Adit ini pas lagi sedikit mendung. Mungkin ini hujannya nanti sore teman-teman. Tapi mendung seperti ini juga tidak terik, jadi sangat asik juga. Nah di sini kawasan ini juga banyak sekali kuliner-kuliner paginya, terutama penjual nasi kuning juga banyak banget. Dan para pekerja, terutama orang-orang yang kerja di kawasan elit Nusa Dua ITDC area, hotel-hotelnya, mereka karyawannya biasanya mencari sarapan di sekitaran sini. Sebelum masuk ke ITDC mereka berhenti dulu mencari sarapan, atau bisa ngopi juga di minimarket yang ada Alfamart, ada CK, ada juga Indomaret juga ada di kawasan ini. Lenggang, asik sekali. Nah ini perempatan, kalau ke kiri menuju ke Tanjung Benoa lagi, kalau ke kanan ini teman-teman menuju ke kuliner khas yang ada di Bali yang sangat terkenal, yaitu babi guling dobil. Kalau lurus ini kita menuju ke kawasan elit Nusa Dua. Di sana ada tulisan Welcome to Nusa Dua. Dan di sini adalah, kalau ke kanan ini juga banyak juga warga-warga asli Bali atau warga-warga Nusa Dua. Mereka tinggal di sini. Yuk, kita sudah hijau, kita gaspol. Welcome to Nusa Dua. Kita disambut oleh lembu, patung lembu yang cukup ikonik juga. Dan di depan sana gate kembar yang menjadi ciri khas ITDC area atau kawasan objek wisata Nusa Dua, sering warawiri di sosial media dan juga menjadi ikon objek wisata Nusa Dua. Jadi buat teman-teman yang masuk menggunakan motor, di sini juga ada pengecekan, dan mobil juga ada pengecekan di sana. Jadi bagasi akan dibuka, tapi kalau motor ini kita cuma dicek sebentar aja.
350 hektar, 400 kilo, 350 kilometer, 450 luas dari ITDC area ini. Nanti kita cek teman-teman, tadi ada pengumuman bahwa luas dari area ini adalah 450 hektar. Ayo kita coba nanti cek seperti apa. Karena di sini memang kompleks dari hotel-hotel mewah, yaitu hotel-hotel internasional bintang 5 semua. Ini ke kiri ini menuju ke Hotel Sofitel. Ada juga hotel-hotel seperti Nusa Dua Beach di ke kiri teman-teman. Ini kalau ke kanan ini di bundaran ini kita menuju ke The Westin Hotel. Beberapa juga hotel-hotel yang sangat terkenal yaitu Grand Hyatt Bali. Ada Novotel Nusa Dua, ada juga Merusaka, ada juga Ayodhya Hotel. Jadi The Westin ini kita ke kiri di sini. Nah, buat teman-teman yang pingin ke pantai Nusa Dua, jadi ke kawasan peninsula, teman-teman bisa lurus ke sana. Nonton Dev Dan Show, pingin makan siang juga bisa. Pingin ke shopping mallnya, yaitu shopping arcade yang terbesar di sini, Bali Collection, juga bisa lewat sana, tapi ada parkiran areanya. Jadi ada pintu masuk parkiran. Kalau tidak salah 2.000 per jam, nanti kelipatannya menjadi 1.000 untuk motor. Kalau mobil itu 5.000 per jam, kelipatannya 2.000 kalau tidak salah. Nah, ini di sisi kiri ini adalah Bali Collection, yaitu shopping arcade terbesar yang ada di Nusa Dua area. Jadi wisatawan-wisatawan yang tinggal di kawasan Nusa Dua area ini, mereka biasanya malam hari atau di siang hari mencari makan di sini. Karena di sini banyak sekali restoran, mulai dari kafe-kafe internasional atau restoran-restoran seperti Starbucks, ada Subway juga di sini. Spa juga sangat banyak sekali di kawasan ini, toko oleh-oleh juga banyak, dan di sini juga terkenal dengan banyak sekali restoran-restoran yang autentik Balinis juga ada, internasional juga banyak sekali. Kalau ke musola sebelah kanan teman-teman, ini ada wisatawan yang sedang naik sepeda. Jadi Nusa Dua memang bisa dibilang kawasan ini menjadi kawasan percontohan. Teman-teman bisa lihat tidak ada kabel-kabel. Nah, itu Nusa Dua area. Kita sudah update video dari Kota Denpasar, tentunya dari bypass Ngurah Rai menuju ke Sanur, terus bypass Sanggaran, kita melewati tol. Kita udah lihat bagaimana suasana dan situasinya, berapa tol sekarang ini, dan teman-teman sudah berada di ITDC area. Jadi buat teman-teman semuanya, terima kasih sudah mengikuti video ini. Kita akan jumpa lagi di next video. Salam gaspol dari Bali dan sampai jumpa di video berikutnya. Gaspol.